Jadi untuk kampus, jadi memang di yang lebih besar lingkupnya itu di kampus karena memang sudah full teknologi. Iya. Nah, apalagi untuk pemrograman itu kan akan lebih sulit. Jadi fokusnya masih di kampus. Salam satu nyali. Wade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Pemirsa aku Bonek Bonita, kali ini kita kembali ke Studio 5 @jatimnews.id dalam acara Aku Bonek Bonita Podcast. Di mana di sini kami mewadahi semua lapisan kalangan masyarakat ya. Jadi gak ngomong bal tok. Iya, gak ngomong nonton bal-balan tok ya. Iya, jadi kita tidak membahas hanya masalah seputar dunia bola, seputar dunia bonek bonita, tapi kita akan membahas semua berbagai macam usaha. Sopo sing diusaha jadi promosi Ya, moro aku bonek bonita. Kreativitas. Ya, kon pinter apa moro bonita tak promosino, tak Iya. dudono wong-wong kecanggihanmu ya toh. Iya. Jadi bonita iki sembarang bisa Bahas di sini ya. Ngobrol di sini. Tidak hanya bola tok ya kan. Iya. Jadi mungkin pemirsa Aku Bonek Bonita ada yang mempunyai ide, aspirasi, inspirasi yang mau dituangkan. Kami di sini siap mewadahi semua inspirasi dan aspirasi dari pemirsa Aku Bonek Siap Bonita. mempromosikan. Siap mempromosikan juga. Masih bersama saya sebagai host di sini Bunda Sari dan juga rekan saya Cak Yaya. Siap. Sehat Cak Yaya? Sehat. Kabar baik ya? Tapi dok karena elek. Abi dok kano elek. Pemirsa Aku Bonek Bonita, kali ini kita di Studio 5 @jatimnews.id kita kedatangan salah seorang narasumber. Pendiam. Ya. Narasumber kita kali ini di usianya yang masih muda, di mana beliau ini mempunyai dual job. Kerer. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beliau ini mempunyai dual job yang alhamdulillah ya sampai sekarang masih terus berkarya dan semangat terus dalam menjalankan dual jobnya. Kita akan ngobrol santai di sini bagaimana beliau ini cara memanage waktunya, dan juga nanti kita akan kupas lebih dalam, kita akan ngobrol santai lagi dengan narasumber kita kali ini. Selamat sore Mas Umar Al-Faruq. Sore Bunda. Oh yes, maaf. Bunda Sari sama Cak Yaya. Kebanyakan job ya. Biasanya lebuk bahasanya. Iya. Selamat datang di Studio 5 Studio 5 jatimnews.id dalam acara Aku Bonek Bonita. Ya. Mas Umar. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat terus. Dredeg ya? Ya, seperti itulah. Gemeter-gemeter di mana gitu. Gemeter-gemeter gimana gitu? Soalnya pikirannya bonek iki lah Di sini ngono-ngono bakalan. iku. Ya ono ngene nih ya di studio juga kan ngono. Iya, jadi kita tidak hanya membahas untuk masalah dunia bola ya, tapi kita juga akan membahas dari kegiatan, mungkin ada usahanya, kita juga ngobrol-ngobrol santai, punya inspirasi, atau juga kita juga akan bisa menginspirasi pemirsa Aku Bonek Bonita juga, mungkin dengan Mas Umar punya ide apa, nanti semoga bisa menginspirasi dari pemirsa Aku Bonek Bonita. Siap. Oke. Yep. Pertanyaannya. Nah, iya. Iya. Jobnya. Jobnya. Bisnis sih. Pertanyaannya. Penghasilan nih. Kok hingga sekarang menjadi kaya raya ya. Alhamdulillah. Mas Umar, dual job. Mm-mm. Dual job itu berarti dua pekerjaan. Dua nih. pekerjaan. Ya. Di mana salah satu dari pekerjaan tadi itu ada pekerjaan utama dan juga ada pekerjaan sampingan. Sampingannya menghasilkan juga soalnya ini. Ya, lek gak menghasilkan gak dikerjakan rek. Oke, kita bahas dulu untuk yang job utama nih, main jobnya. Nah, kalau job utamanya sih jadi sales di dibilang toko lah, toko elektronik, di mana toko tersebut menyediakan komponen untuk robot untuk edukasi seperti robot itu. edukasi. Iya. Ya.
Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Aku Bonek Bonita, tokonya namanya apa, lokasinya di mana. Nanti setelah itu kita akan jelaskan kepada pemirsa Aku Bonek Bonita tentang apa sih tokonya ini, dia produksi apa nih, menjual apa. Gitu. Keren ya, toko robot. Toko robot. Iya. Keren ya. Untuk kerja nanti, toko robot. Bukan robot mainan ya. Robotan, ya. Jagoan ini ya. Ya. Iya, Toko Mas Umar. robot. Iki sing duwe lho aneh ya. Aku kok bisnis toko robot iki ya apa ya? Iya. Monggo Mas. Oke. Jadi nama tokonya itu Digiware. Nah, toko kami ada di RMI, di belakangnya Kebun Bibit di Blok I nomor 22. Iya. Nah, di sana kita jual banyak aksesoris. Jadi bukan hanya untuk dunia robot untuk edukasi, tapi ada beberapa untuk sensor-sensor yang lain untuk ya membuat pembelajaran lah. Itu hanya belajar teknologi dari mulai dari SMP itu sudah bisa sekarang. Oke, ya. Oh, SMP sudah bisa ya? Biasanya yang dipakai anak SMP apa? Nah, kalau biasanya itu kalau untuk anak SMP sekarang itu pembelajarannya sudah pakai microcontroller. Ya. Itu biasanya namanya kita sebut Arduino. Ya. Nah, di situ jadi dia akan ngerakit beberapa rangkaian yang memang untuk dia praktek. Ya, Entah itu buat untuk lampu otomatis, tutup pintu otomatis dan sebagainya. Jadi buat kreasi mereka sendiri. Jadi tutup pintu otomatis itu kayak yang di mall ya, buka-buka dewe, Ya. tutup dewe itu Mas ya. Nah, itu kan sensornya kan ada di atas. Nah, itu sensornya kalau deteksi ada suhu tubuh manusia, dia baru buka. Jadi kalau nggak ada suhu manusia ya dia tutup terus. Itu SMP sudah bisa bikin seperti itu Mas ya? Sudah bisa sekarang. Hebat ya. Hebat, iya. Hebat arek SMP. Adipin enggak. Dulu nggak ada. Dulu pakai saklar. Enggak bikin intercom. Ya. Jadi pemirsa Aku Bonek Bonita, Mas Umar Al-Faruq ini adalah salah satu karyawan ya. Iya. Karyawan dari PT Jimware. Digiware. Pemirsa, Mas Umar Al-Faruq ini adalah salah satu karyawan tepatnya di bagian marketing ya Mas Bagian ya. marketingnya. Bagian marketing di Digiware yang tokonya berada di Ruko Manyar Indah Blok I nomor 22. 22 Surabaya. Jadi pemirsa Aku Bonek Bonita mungkin ada yang butuh untuk Cari-cari komponen ataupun yang lain. komponen robot tadi Ya, itu ya. bisa ke sana atau nanti bisa dilihat di situsnya digiwarestore.com gitu aja. Di digiwarestore.com. Oke, jadi nanti pemirsa Aku Bonek Bonita untuk informasi lebih lanjut bisa langsung diklik di digiware.com ya. Digiwarestore. Oh, digiwarestore.com. Mas Umar, Ya. di Digiware sudah berapa lama? Kalau dibilang berapa lama masih muda lah, masih 18 tahun. 18 tahun ya. 18 tahun di sana. Jadi sudah bekerja di Digiware sudah 18 tahun. Itu 18. dulu awalnya gimana Mas? Kok bisa kerja di Digiware itu gimana dulu awalnya? Awalnya sih waktu sudah lulus SMK. Iya. Nah, itu kan aku sih pinginnya kuliah, cuma karena ada perekonomian yang kurang, Iya. akhirnya fokus kerja dulu dah. Memutuskan untuk kerja. Nah, akhirnya alhamdulillah waktu ngelamar kali di tempat kerja sudah keterima di situ. Langsung keterima di Langsung bagian keterima. marketing juga. Waktu awalnya sih masih jaga tokonya. Oh. Jadi dulu masih belum besar, jadi cuma hanya toko aja, belum ada yang sales untuk keliling lah. Sekarang sudah lumayan besar, makanya ada tim marketingnya sendiri dan ada tokonya sendiri. Gitu. Jadi di Digiware itu menjual robotnya dan juga beserta komponennya tadi ya. Iya, betul. Jadi misalnya ada yang rusak itu nanti tinggal langsung datang ke Digiware tadi ya. Kalau untuk cari spare part-nya mungkin bisa dicek di toko kita dulu. Oke. Mas, sejauh ini pelanggan dari Digiware itu kebanyakan apa Mas? Atau dari instansi pemerintah, atau dari sekolah, atau mungkin dari pelayanan publik, mall, atau apa? Nah, kalau tokonya kita sendiri Konsumennya. itu konsumennya rata-rata masih di kalangan kampus ya. Jadi untuk kampus, jadi memang di yang lebih besar lingkupnya itu di kampus karena memang sudah full teknologi. Iya. Nah, apalagi untuk pemrograman itu kan akan lebih sulit. Jadi fokusnya masih di kampus. Kalau untuk yang di muda-muda biasanya robot tanpa adanya program. Jadi kayak robot-robotan gitu, dirangkai sendiri, kasih baterai sudah jalan. Seperti itu. Mungkin pemirsa Aku Bonek Bonita juga ingin tahu nih,
contoh, kita kasih contoh satu aja nih ya, contoh produknya ya. Yeah. Contoh produk robotnya itu apa, seperti apa? Untuk yang di kampus tadi itu mungkin ada robot untuk edukasi tadi, ya. Kalau untuk penggunaan di rumah tangga mungkin ada yang robot yang apa? Iso goreng dewe. Bersih-bersih. Goreng tempe. Nah, gitu gitu, ya. Seperti itu atau gimana? Mungkin bisa lebih spesifik bisa lebih spesifik lagi. Kalau spesifiknya kalau biasanya untuk di kampus itu ada kayak acara rutin di tiap tahun itu ada lomba robot. Jadi macam-macam robot di situ dilombakan. Salah satunya itu robot yang sudah jadi. Jadi sudah dirakit. Jadi dia modelnya kayak manusia. Tapi tingginya kurang lebih sekitar 40 sentian. Nah, itu nanti dia program dimodifikasi sendiri. Itu tergantung. Kalau ada musik dangdut atau musik contohnya pop, nih, dia nari. Atau kalau di matanya itu kan dia modelnya seperti kayak kamera. Jadi dia bisa jadi diprogram untuk pemain sepak bola. Jadi bisa main bal-balan ya? Bisa banget. Oh, bisa. Rambut ini Mas di program momen salam satu nyali, dia jawab wani ngono. Oh, bisa banget. Bisa. Itu nanti yang program juga dijiwer juga. Kalau biasanya kita nggak nerima program, cuma kita aslinya bisa. Cuma kalau kita saat ini hanya jual alatnya aja. Gitu ya Mas ya. Kalau itu yang Bunda Sari tadi rumah ya, ada robot yang bisa kalau maunya kita lupa ya nutup pintu ya. Tutup pintu bisa ada. Ada. Jadi itu kayak kalau dibilang sistem robotnya itu seperti kayak kita namanya smart home sekarang. Ya, itu kan kalau kita ngomong aja kayak oke, Google tutup pintunya. Nah, nanti di pintu nanti ada kita kasih seperti alat gitu. Dia akan perintah terus dia nutup sendiri. Gitu sekarang. Jadi kan smart home sekarang sudah teknologinya semakin canggih. Kita sudah cek dari handphone aja sudah kelihatan. Oh, rumah ini sudah dimatiin belum listriknya. Seperti itu. Gitu ya. Terus sekarang ini nih Mas, banyak nggak konsumen dari pengguna robot ini? Sudah banyak. Banyak ya? Banyak. Presentasinya berapa banyak? Kalau presentasinya banyaknya itu sekitar 70% rata-rata kampus sudah belinya di tempat kita. Mas sama nih kita aneh kakek delok robot kok angel oleng. Mungkin programnya kurang lemes. Iya. Kurang di program sepertinya. Mau kan kakek delok robot paling. Lah kan dia banyak robot. Robot ya. Kok angel oleng. Mas, kalau untuk seperti yang di rumah tangga tadi contohnya nih, itu jadi robot tadi itu dia apakah bisa berfungsi? Contohnya misalnya nyapu atau ngepel gitu bisa juga ya sesuai dengan programnya tadi itu? Ada, jadi ada memang robot khusus untuk itu. Jadi itu nggak perlu diprogram, memang sudah ada dijual sama vendor. Itu cuma tinggal dinyalakan aja. Nanti dia akan kayak ruangan seperti kayak ruangan ini ya. Nah itu nanti dia muter sendiri, muter dulu. Itu dia bikin kayak sebuah peta di programnya dia. Nah kalau sudah petanya sudah selesai baru dia jalan. Sudah jalan langsung jalan sendiri mengerjakan tugasnya itu. Sensornya tadi ya. Iya. Oh, saiki wis enak ngresik yo. Sudah bersih. Tapi seliko iso soalnya aku paling benci seliko. Kalau setrika bukan pakai robot Pak, jadi ada mesinnya sendiri sekarang, sudah diciptakan sendiri. Dan juga ada mesin manusia juga ya, laundry tadi itu ya. Iya, betul. Tapi lain dulu suatu kerjanya Mas ini kan sudah bisa dikatakan ya sebagai aku ngawam ya, sudah luar biasa ya. Robot ya. Robot ya. Loh ngono kok si kerja liya ngono lho. Nah, itu tadi. Si ono sambian liya. Nah. Ya. Tadi kita sudah bahas main job-nya. Kurang anu. Sekarang kita kurang bahas sibuk ya. Side job-nya tadi itu apa? Ya, job-nya. Kalau side job-nya itu saat ini sih jadi bisnis di bisnis asuransi. Main asuransi. Di main asuransi. Oke, Karena kan di awalnya sih jadi nasabah. Cuma saat itu diajak teman, ayo ikut bisnis. Nah, kita kan tahu kalau bisnis itu semuanya berawal dari marketing. Karena basicku marketing. Kenapa nggak mau dicoba mumpung masih muda? Oke lah kita masuk, kita pelajari ternyata bisa menghasilkan
Ya kenapa kalau bisa menghasilkan, kenapa kita nggak coba? Oke. By the way, di marketing sudah berapa, di asuransi ini sudah berapa lama? Saat ini masih 3 tahun. 3 tahun. Untuk main jobnya 18 tahun, untuk yang side jobnya sudah 3 tahun. Nah ini otomatis nih 3 tahun terakhir ini adalah masa transisi ya. Iya. Bagaimana caranya memanage waktu tadi itu, di mana yang pertama Mas Umar harus dihadapkan dengan pekerjaan utama tadi yang jam waktu dan jam kerjanya juga harus on time. Itu cara memanagenya gimana itu, Mas? Ya, jadi karena ini hitungannya kan pekerjaan yang berbeda. Ya. Tapi basicnya tetap marketing sama. Jadi ya. Kalau di yang utama kan sudah paten jamnya, mulai jam 8 sampai jam 5. Nah, di side jobnya ini itu kita sendiri yang menentukan kita mau kerjanya berapa jam. Karena di main jobnya yang ini nggak ada target, tapi kita yang bikin target sendiri. Mau apa sih di bisnisnya ini? Oh. Gitu. Di asuransi apa? Asuransi apa itu, Mas? Kalau saya di asuransi prudensial. Oh, di prudensial. Kayak always listening, always understanding. Ya, kayak Mbak Sing kemarin itu loh. Iya. Mbak Luki. Mbak Luki. Apa ini kabar? Ada rekannya di sini. Mbak Luki. Iya. Mas, enaknya apa nih, Mas? Dari bedanya di mana? Apakah hanya karena beda jam waktunya tadi itu aja? Atau mungkin ada misi lain yang Mas Umar itu kok kepingin terus belajar, mengasah ilmu marketingnya tadi untuk digunakan pekerjaan di sampingannya tadi itu? Kepinginnya apa? Mungkin Mas Umar kan setiap manusia kan punya target nih. Nah, cita-citanya opo? Kalau kita boleh tahu nih, pemirsa aku bonek juga pingin tahu nih. Sajane kepingin opo sih, Mas? Kalau gitu pinginnya, yang pasti pinginnya adalah pensiun lebih muda, lebih cepat. Pensiun lebih cepat. Karena kalau di utama itu kan kita pasti di paten anggap aja 55 kita harus pensiun. Lah kalau di bisnis asuransi kita bisa pensiun lebih awal. Oke. Tapi setelah pensiun itu pun kita masih dapat income. Pinginnya itu jadi lebih cepat pensiun dan lebih cepat punya income yang lebih. Oh gitu. Jadi biasanya orang kan ya pensiunnya usia 55 ya sudah stuck di usia 55 tadi sudah tidak produktif lagi. Tapi Mas Umar ini punya target karena Mas Umar kepingin pensiun lebih awal. Lebih awal. Dan income tetap masuk aja. Tetap masuk terus. Boleh saya ikut? Boleh. Boleh ya. Biasanya kan kita ditawari satu usaha ya atau kerjaan asuransi. Malas no asuransi. Iya. Gitu. Iya, karena kan asuransi kan biasanya orang kenal asuransi. Kalau disingkatnya ada spasinya asuransi ya. Asunya ini yang bikin hari kita kan perjalanan apa sih? Matanya asu gitu. Ya, halo, selamat siang ya. Dari mana? Asuransi ya? Oh, Mbak masih kerja, sorry. Padahal saya ngapa-ngapain makan. Iya. Jadi pemirsa aku Bonek Bonita, kebanyakan dari pemirsa aku Bonek Bonita mungkin ada yang berpikir juga ya, apa sih bisnis asuransi itu nggak menjanjikan gitu ya. Tapi di balik itu tadi ternyata bisnis asuransi itu menjanjikan. Karena dengan pensiun lebih muda, income tetap mengalir terus lagi ya. Berarti sama ikut asuransi, Mas? Pernah sakit terus diklaim no pernah, Mas? Pernah. Apa? Makanya itu kenapa saya jatuh cinta sama bisnis ini karena dulu awalnya itu saya jadi nasabah. Masih bayar ya anggap aja premi saya masih 750 waktu itu. Bayarnya masih 1,5 tahun. Tapi waktu itu ada pandemi. Saya terkena COVID. Nah, kalau kena COVID otomatis saya nggak mau dong isolasi di rumah karena takut kena istri, takut orang tua lah. Akhirnya saya carilah rumah sakit yang bisa ngover itu tadi. Akhirnya saya opname di sana selama 1 minggu. Di rumah sakit mana itu, Mas? Husada Utama. Sudah di kelas di ruangan VIP. Itu
kalau di rupiah habis berapa, Mas? Waktu itu masih seminggu ya masih sedikit sih, Bang, cuma 27 juta. Sedikit. Sedikit, Cak. Sedikit. 27 juta. Iya. Itu sedikit, Cak. Persibaya 19 27. 27. Aku tambah 19 ya. 27 juta seminggu. Itu 1 minggu. Sampai berapa 1 minggu di sana? 1 minggu. 1 minggu disuruh pulang. Karena gantian ruangannya, Cak. Iya. Aslinya nggak boleh pulang karena Iya. sudah karena banyakan yang urgent. Iya. Akhirnya pasien yang urgent itu harus dimasukkan ke ruangan yang sekiranya masih bisa dirawat di rumah disuruh pulang. Gak bayar plus ya, Mas ya? Bayar parkir. Bayar parkir. Maya wong ini. Iya bener tau, Cak, parkir ya bayar, Cak. Saya masih yang ngene iki lho ya. Cak Bayar parkir ya, Mas. Bayar parkir aja. Ya, aku malah asuransi kok bayar parkir kan ngono kudune. Jane di cover kabeh ngono. Loh, itu di cover, Cak, tapi Parkirnya. karena kan di situ ada fasilitas buat yang jaga. Iya. Karena kan pandemi Covid kan gak ada yang boleh jaga. Pulang-pulang, Cak, disangoni voucher. Apa? Voucher apa itu? Voucher belanja. Ya apa sih? Maksudnya? Ya tanyakan sama Nah, umat. jadi kan biasanya ada yang kalau di Prudential, kalau ada yang orang sakit, itu kan ada fasilitas di mana ada 1 orang untuk nunggu yang sakit. Oh, Penunggunya ini. Ditunggoi lho. Lah, pandemi kan nggak ada yang nunggu. Oh, Penggantinya iya. yang nunggu ini diganti voucher, Cak. Voucher apa itu, Mas? Waktu itu vouchernya Alfamart itu dapat karena 1 minggu, 1 harinya itu dikasih 300. Jadi 1 minggu dikasih 2,1, Cak. Vouchernya. Kayak belanja apa? Ya buat belanja gitu, buat belanja kayak madu, hitungannya kayak vitamin-vitamin untuk Iya. Covid itu. Itu kan masih mahal-mahalnya. Masih juga, mahal-mahalnya. kan, ya. Berhubung ada voucher ya, alhamdulillah. Wis diobati, dipakani. Wis diobati, dikai sangu mana? Dikai sangu, dikai vitamin, bisa. dikai voucher bisa ya. Hebat ya asuransi yo. Iya. Aku gak melo yo, tak melo ya yo. Ya melo, Cak. Iya. Betul, Cak. Harus ikut ya. Iya. Melo tak tadi sales wisan ya. Dari marketing sekalian. Marketing wisan ya. Jadi saya bisa. Jadi di apa tadi? Di Jiwer, Mas Umar sebagai marketing dan juga di asuransi juga sebagai marketing. Iya kan? Apa sih, Mas? Kok seneng sama dunia marketing itu kenapa, Mas? Yang pertama karena banyak ketemu orang. Oke. Nah, kalau marketing gak ketemu orang ya bukan marketing kan. Iya. Yang kedua, kita akan setiap ketemu orang pasti akan kita dapat ilmu yang baru. Iya. Nah, itu yang aku suka karena setiap ketemu orang pasti saya dapat insight barulah hitungannya. Jadi nggak bosen nih kerjaannya. Pengetahuan baru terus, wawasan baru. Baru tadi itu ya. Iya. Dan di mana di zaman perasaan mulai dari zaman dulu deh ya, usaha apapun, bisnis apapun itu ujung tombaknya marketing. Ya. Betul. Ya. Lebih Gitu ya. dukun. Aku ini. Aduh. Mungkin saya yang punya pengalaman pribadi mungkin ya. Aku kan tahu Bisa dari diceritakan marketing. ya. Aku dari marketing spare part. Motor ame mobil yo. Kok sepi sih? Aku dijak nudukun karo koncoku. Nudukun lah Pasang susu. disangoni abu aku. Ben perapatan disawurno, ngono lho. Aku numpak mobil box tak sawurno diseneni wong. Mas nek mbuh aja ngawur. Ono wong lho ya. Iya. Iya, Di tadi sekilas cerita. kucing domba itu gak marketing toh, Marketing, dukun juga. Iya. Ya, jadi pemirsa, aku Bonek Bonita, mungkin obrolan kita di podcast ini dengan Mas Umar Al-Faruq ini bisa menginspirasi semuanya, khususnya arek-arek Surabaya ya. Menginspirasi arek-arek Surabaya kalau memang masih muda. Kenapa enggak sih kita terus belajar? Pensiun dini tadi ya. Pensiun dini tadi ya. Yang di Jiwer tadi ya, Jiwer ya. Di Jiwer. Jiwer itu bos sampean sapa sih jenenge, Mas? Namanya Edianto. Pak Edianto. Disapa Aku gawekno dulu. robot sing iso nyanyi Persib, anu Persebaya. Persibaya. Sumur Perti lho. Iya. Gakno iku Pak Edianto. Aku tak pamerin no kene lho. Iya. Go. Is ono Hasil Jiwer karya, hasil hasil karya. karya. hasil karya Pak Ono Edianto ya. robot nyanyi lagu-lagu Persebaya Ya, ya. ada ya Mas, bisa ya gitu ya. Bisa.
Engko anu Mas. Pak siapa tadi? Pak Edianto. Edianto. Pak Edianto, ayo buatin Pak robot untuk itu boneka. Sistem YouTube Pak Dianto. Subscribe, like, ya toh, komentar. Engko Ojo lali promosi. Ojo lali promosi. Sampeyan kok nyetel YouTube-ku ya kok. Iya. Mas Umar, mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada pemirsa Aku Bonek Bonita tentang mengenai dual job atau marketing atau apalah yang mau disampaikan kepada. Pokoknya jangan kenaikan gaji, gak usah. Usah kasih jalan terus. Iya, untuk di closing statement acara kita hari ini ada yang mau disampaikan dengan pemirsa Aku Bonek Bonita, silakan Mas. Oke. Kalau pesanku, mumpung kita masih muda, di luar sana masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Jangan sampai puas dengan ilmu yang kita punya saat ini karena ilmu itu tiap hari pasti akan bertambah, gak akan berkurang. Tapi kalau kita nggak mau cari ilmu ataupun cari pengetahuan yang lain, kita akan terkalahkan dengan teknologi yang makin maju. Seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Iya. Terima kasih Mas Umar. Ditanyai kata-kata hari ini Kita sudah mau closing ini. Enggak usah, aku tanya. Iya. Aku pengen ya dulu. Siap. Si. Oh ngene. Iya. Cak Yaya. Iya, Bunda Sari. Sebagai host di Aku Bonek Bonita Podcast. Iya, Bunda Sari. Ada yang mau disampaikan dengan pemirsa Aku Bonek Bonita? Silahkan. Ya. Hidup aman sentosa, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Oke, ya Mas Umar, terima kasih sama-sama Bunda Sari, sama saya. Semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi semua pemirsa Aku Bonek Bonita dan juga arek Bonek Bonita sa-Indonesia. Sa-Jagat Raya. Sa-Jagat Raya ya. Teruslah belajar. Ojo mandek belajar. Ojo mandek terus ya apa sih? Jangan berhenti belajar. Pemirsa Aku Bonek Bonita, jangan pernah lelah untuk belajar karena dengan belajar kita akan semakin menambah luas wawasan kita dan terus berkarya, terus bermanfaat untuk sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wahai.